Mas, jadi kita kan mengetahui bahwa fenomena sekarang adalah lebih ke arah olahraga. Yep. Nah, kalau misalkan di komunitas lari, olahraga lari kan sebenarnya tanpa modal kan ya. Tapi kenapa sekarang di olahraga lari itu lebih ke arah ajang pamer outfit? Itu kenapa Mas kira-kira? Sebenarnya karena kita base-nya lari ini komunitas-komunitas karena sering jumpa ya. Jadi memang sebenarnya kalau olahraga lari itu bukan karena outfit doang gitu ataupun pamer doang. Sebenarnya memang untuk olahraga itu sepatu itu kalau misalnya yang bagus itu memang yang mahal gitu. Jagoan Founder. Halo semuanya, selamat datang di Jagoan Founder, tempatnya para founder untuk bercerita. Kali ini kita kedatangan salah satu jagoan dari Gerak. Mungkin kita bisa perkenalan kali ya. Yep. Nah, selamat datang untuk Mas Septian. Halo semuanya, kenalin nama saya Septian Rahman, saya dari Gerak, salah satu co-founder. Roles-nya itu lebih ke growth, fokusnya untuk growth usernya gitulah gitu. Oke, mungkin sebelum lebih detail mengenai tentang Gerak, Yep. mungkin kita cerita tentang story-nya dulu kali ya. Oke. Background profile-nya seperti apa dari Mas Septian biar teman-teman di luar saya juga pada kenal. Yep, benar. Kalau background pribadi, saya sendiri tuh dari jurusan teknik informatika, dari Medan, Microsil gitu. Nah, kalau sekarang beralih ke digital marketingnya gitu. Oke, berarti kampusnya di Microskill. Iya, Shout out benar. buat untuk kampus-kampus Microskill. Microsil Medan. Karena kan tadi bercerita bahwa perkenalan dari Gerak. Nah, mungkin kita pengen tahu Gerak itu apa sih sebenarnya? Gerak itu adalah sebuah platform aplikasi gitu yang dimana kita itu memotivasi masyarakat seluruh Indonesia untuk berolahraga ataupun mulai olahraga gitu dengan cara yang menyenangkan, interaktif dan challenging seperti itu kira-kira gitu. Oke, berarti aktivitas bergerak gitu Iya ya? benar Mas. Oke. Gitu. Kira-kira nama Gerak tuh kenapa sih namanya Gerak gitu? Kita pengennya tuh kenapa namanya gerak gara-gara biar orang pas olahraga ingatnya gerak gitu karena gerak kan berpindah bisa jadi gerak badan atau gerak kaki ataupun gerak hatinya juga yang utama gitu Oke. sih. Berarti nih jadi gerak nih. Iya benar gerak aja udah olahraga. Ya, Oke. Mas. Nah, kita percaya kalau misalkan saya di Jagoan bahwa ketika membuat bisnis itu adalah business drive technology follow. Nah, baru kita mau menanyakan apa sih alasan buat Gerak atau story-nya apa sih ketika buat Gerak gitu. Kita ada 3 founder ya gitu. Backgroundnya semua itu adalah tim produk ataupun dari desainer ataupun developer gitu. Jadi kita merasa itu selama ini kita bekerja di depan laptop gitu, nggak bergerak, nggak olahraga, jadi merasa sedentari ya. Jadi kita merasa nggak bugar lah gitu siap kerja. Jadi kita pengennya aplikasi ini atau platform ini untuk kita sendiri sebenarnya gitu awalnya gitu. Gimana caranya kita bekerja habis bekerja tuh bugar, nanti besoknya bisa bekerja lagi gitu, bikin kita makin produktif lah gitu. Jadi harus seimbang tuh dari kerjanya yang banyak nih, olahraganya juga diimbangi, selain itu dari istirahatnya juga ada gitu. Karena secara foundernya pun banyaknya back office semua ya. Iya benar, awalnya memang sedentari lah, memang nggak banyak gerak gitu, nggak banyak Oke. olahraga gitu, karena fokus buat produk. Gerak untuk diri sendiri lalu bergerak untuk orang lain. Nah, Baik. benar. Oke. Nah, kalau misalkan bergerak itu kita kan tiap hari bergerak. Namun pertanyaannya adalah target audiensnya apa sih untuk Gerak sendiri? Karena kita secara demografi, maksudnya pribadi ya, kita kan memang di umur office worker lah gitu ibaratnya gitu. Jadi memang target customer kita itu adalah office worker gitu, yang memang dia kerjanya sehari-hari nggak punya waktu. Jadi dari Gerak ini kita menyediakanlah solusi gitu. Gimana caranya olahraga, dia bisa di mana aja dan kapan aja, no excuse gitu. Jadi dia terserah dia gitu. Dia yang menentukan di mana dia olahraga gitu I dan kapan dia see. olahraga gitu sih Mas. Oke. Olahraga di mana saja. Iya Baik, benar. baik. Nah, berarti kan Gerak sendiri itu adalah community base ya? Iya benar. Oke. Bagaimana caranya mendapatkan user yang memang tidak tergabung dalam komunitas? Nah gini, kita kerjasama nih dengan komunitas-komunitas olahraga, khususnya itu lari gitu. Jadi di tiap kota itu sebenarnya udah ada nih komunitas-komunitas lari gitu. Jadi kita reach out lah ke mereka gitu. Kita ngadain campaign dengan mereka, misalnya lari bareng atau latihan bareng di kota Medan misalnya gitu. Ataupun di GBK gitu. Jadi kita ngajak nih, kita memberikan sponsor lah kepada komunitasnya seperti itu. Misalnya seperti refreshment, seperti minumannya, ataupun makanannya, ataupun kita mendatangkan coachnya gitu ke mereka gitu. Jadi siapapun misalnya yang dia pengen olahraga,
dan dia nggak ada teman, dia bisa join di Gerak dan mencari komunitas di sekitarnya gitu. Jadi dia bisa gabung gitu di menu latihan yang diadakan oleh komunitas-komunitasnya. Oke, baik. Berarti sekarang mainnya itu di konten sosial media ataupun melalui sponsorship ya gitu ya? Iya Oh, benar. I see. Nah, kalau misalkan kontennya sendiri, mainnya biasanya di channel apa aja sih, Mas? Kalau kita channelnya itu lebih ke Instagram ya gitu untuk target kita gitu. Terus sama ada juga yang dari di aplikasi juga kita memang memberikan tiap harinya ada notif lah ataupun konten yang edukasi gitu juga sih. I see. Terus untuk yang utamanya itu kita ngadain eventnya per bulan apa gitu sesuai tematiknya apa gitu sih. I see. Nah, secara konten ya, yang banyak ikut serta di Gerak sendiri, itu umur-umur Gen Z atau apa nih, Mas? Mungkin bisa cerita. Kalau customer kita itu user kita itu kebanyakan memang di atas Gen Z ya. Gen X, milenial lah tentunya di awalnya di milenial sampai umur kadang ada yang 50 gitu. Oke. Karena kan memang kita nggak batasi ya untuk usia yang bisa mendaftar di Gerak gitu. Karena kan yang kita ketahui adalah Gen Z itu mungkin sukanya rebahan gitu ya. Mungkin bisa Iya, dijadikan benar, juga salah satu target audiens kita buat bergerak gitu. Bisa. Baik, baik. Untuk sekarang usernya ada berapa, Mas, kalau di Gerak sendiri? Kalau di Gerak sendiri itu ada kita kan ada seluruh Indonesia, cuman yang kita aktifin itu di user pelari dan sepeda itu totalnya ada sekitar 150 ribuan gitu. Nah, kalau untuk sekarang total komunitas yang terdaftar di Gerak ada berapa, Mas? Sebenarnya di Gerak itu siapapun bisa buat komunitas gitu. Tapi kita di Gerak itu kita yang reach out itu kita tiap kota tuh ada minimal ada satu kota gitu. Jadi sekitar ya tiap kota adalah satu minimal gitu. Oh, jadi sebenarnya semua orang bisa mendaftarkan diri sebagai komunitas gitu ya? Iya benar. Contoh misalkan saya pengen daftar sebagai komunitas, berarti mekanismenya gimana tuh, Mas? Nanti itu biasanya misal jadi kaptennya ya. Oke. Misalnya isi komunitasnya itu 2 orang aja juga bisa sebenarnya. Yang penting mereka buat komunitas itu di aplikasi Gerak, terus dia invite temannya, itu mereka bisa buat challenge bareng-bareng dan diselesain bareng-bareng juga gitu. I see. Nah, kalau sekarang nih, Mas, total komunitas yang tersebar di mana-mana itu ada berapa, Mas? Kalau itu saya kayak belum tahu nilai pasti ya, Oke, tapi range mungkin. ya mungkin 50 sampai 100 ada. Luar biasa. Karena cukup besar sih untuk komunitas-komunitas lari ataupun sepeda gitu ya, olahraga. Oh, I see. Oh ya, mungkin mundur dulu kali ya. Nah, kalau Gerak sendiri itu tahun berapa sih, Mas, mulainya? Kalau Gerak itu berdirinya di awalnya di 2019 di Februari, dan kita memang awalnya itu dari Medan, dari kota Medan gitu. Setelah kita memutuskan untuk dijadiin PT, kita pindah ke Jakarta dan kita memang fokus di Gerak ini semua timnya gitu. Berarti tahun 2019 ya? Iya, sebelum Corona lah. Oke, baik. Nah, kalau di komunitasnya sendiri, itu aktivitasnya biasanya lari sendiri atau lari barengan sama komunitasnya? Kalau daily-nya itu mereka lari sendiri gitu. Cuman di komunitas itu biasanya ada jadwal gitu. Tiap minggunya latihan bareng gitu atau lari bareng gitu. Jadi kalau sendiri itu sendiri, tapi kalau misalnya ada jadwal latihan itu mereka kumpul tuh bareng gitu. Nah, kalau komunitasnya sendiri itu sering nggak sih ngadain event-event offline gitu? Kurang lebih weekly sih sebenarnya kalau latihan mereka Weekly. sendiri ya gitu. Mereka ada meet up juga gitu, nggak cuma lari doang kadang ya gitu. Tapi kadang biasanya kalau event gedenya yang komunitas itu misalnya dia anniversary gitu. Nah, itu biasanya kerjasama dengan Gerak juga gitu. Kita bisa bantu mereka sediain platform ataupun sediain hadiah misalnya gitu ataupun kenalan sponsorship kita berikan ke mereka gitu sih. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan lebih ke arah bisnis. Ya. Kalau misalkan kita bicara tentang Gerak, itu berarti revenue streamnya dari mana sih, Mas? Kalau di Gerak itu monthly-nya tiap bulannya kita ada ngadain event gede yang dibuka untuk umum gitu. Jadi biasanya kita jualin tiketnya ataupun merchandise-nya gitu. Jadi kita ngambil profit margin dari situlah gitu, dari tiket dan merchandise-nya gitu. Untuk B2B-nya itu kita charge-nya per employee gitu. Jadi siapapun yang aktif berolahraga di Gerak itu kita charge-nya ke corporate gitu. Baik. Gitu, untuk Bisa B2B. di-spill nggak sih, Mas? Berapa kalau misalkan kita mau ke employee, barangkali kan di luar sana ada yang mau join juga di Gerak. Itu bisa nggak, Mas? kontak sama Gerak aja di bawah ini. Langsung di bawah ini ya? Iya, yang dimana kalau misalnya bosnya yang atau HRD yang lihat di kantor itu
karyawannya lesu, nah itu boleh tuh join nama Gerak gitu, biar kita buatin corporate programnya gitu sih. Mas, jadi kita kan mengetahui bahwa fenomena sekarang adalah lebih ke arah olahraga. Yep. Nah, kalau misalkan di komunitas lari, olahraga lari kan sebenarnya tanpa modal kan ya. Tapi kenapa sekarang di olahraga lari itu lebih ke arah ajang pamer outfit? Itu kenapa Mas kira-kira? Sebenarnya karena kita base-nya lari ini komunitas-komunitas, karena sering jumpa ya. Jadi memang sebenarnya kalau olahraga lari itu bukan karena outfit doang gitu, ataupun pamer doang. Sebenarnya memang untuk olahraga itu sepatu itu kalau misalnya yang bagus itu ya memang yang mahal gitu, biar dia nggak cedera sebenarnya. Tapi ada sekarang yang maksudnya pelari-pelari itu dia memang lebih mementingkan outfitnya ataupun brandingan dia lah, konten lah gitu. Sebenarnya it's okay gitu maksudnya gitu. Jadi biar motivasi diri dia juga gitu. Dia kan ada alasan untuk lari kan. Ada yang alasan lari untuk sehat, ada alasan lari untuk kesehatan mental dia, ada yang lari memang untuk gimana biar dia ada konten ataupun ada nampak lah dirinya bahwa dia di branding sehat gitu. Oke, jadi sebenarnya kita pakai sepatu apapun juga oke-oke aja ya sebenarnya ya. Aja, gitu. Nggak harus branded ya. Dari lokal pun ataupun yang murah pun it's okay gitu. Yang penting dia meramaikan lah industri lari ini gitu. Karena kan memang ya menarik juga sebenarnya gitu. I see. Tapi kalau misalkan di komunitas sendiri banyak yang pakai branded apa enggak? Kalau tergantung daerah biasanya. Kalau di Jakarta udah pasti lah. Pasti ya. Kalau di GBK gitu-gitu udahlah banyak sih gitu. Rata-rata sepatunya apa Mas? Sepatunya apa Mas rata-rata? Kalau yang sekarang on cloud running ataupun Asics ataupun Nike itu dia biasa ya. Yang ngetren-ngetren yang sekarang bentuk yang ngetren itu on cloud running lah. Kalau Mas Septian sendiri, misalkan ketika olahraga running gitu, nah outfitnya tuh gimana sih Mas? Kalau dari jersey itu produksi Gerak sendiri. Karena kan branding juga ya, kita memang ada produksi jersey. Tapi kalau sepatu itu saya sendiri pribadi pakai Hoka karena untuk daily trainer gitu. Ada yang memang khusus lagi untuk sepatu yang untuk race gitu. Itu ada Asics gitu sih. Tapi ya nggak terlalu mahal sih gitu. Yang penting larinya aja. Kita bisa tolong di-spill dong harganya. Harga outfit atau merchandise-nya deh tadi. Bisa di-spill Mas. Kalau merchandise Gerak anything nggak pakai. 179.000 itu masih oke lah ya. Karena dari Gerak ya. Kalau sepatu sih 1 sama 2 jutaan lah gitu. Jam tangan, coros. Gitu-gitu sih. Berarti total berapa tuh Mas tadi? Waduh, coba dihitung tuh Mas. Kebanyakan punya Gerak sih. Sponsorin. Mungkin kurang lebih mungkin 3 jutaan lah ya untuk running. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau olahraga tanpa alat-alat yang mahal, sebenarnya juga bisa kan ya? Bisa banget malah gitu. Malah kita di Gerak itu udah nyediain gitu platformnya. Di Gerak itu kamu udah bisa nge-track nih jarak kamu berapa gitu. Karena konten ya. Ternyata outfit kita keren nih misalkan dikontenin kan. Kalau misalkan menurut Mas nih, misalkan banyak nih artis-artis sekarang kan bergerak ke industri olahraga. Nah, kira-kira tanggapan Mas seperti apa? Kalau dari sisi Gerak sendiri itu sangat membantu ya, karena awareness untuk olahraga lari khususnya maraton itu lebih menyebar ke masyarakat umum gitu, dan lebih menyebar ke siapapun gitu. Cuman ada negatifnya juga, ibaratnya karena dia melihat nih influencer dia ataupun fan aktor yang dia suka itu mulai olahraga nih. Tiba-tiba dia ikut nih acara maraton, tiba-tiba udah langsung full maraton gitu. Sebenarnya kalau full maraton itu nggak boleh sebenarnya, dari pertama runner langsung full maraton. Sebenarnya yang jadi perbincangan sekarang itu di sosial media itu yang lebih banyak gitu. Jadi banyak yang kontra juga dan banyak yang pro juga sebenarnya. Kalau di pro ya awareness-nya lebih luas lah gitu, karena memang menjaring semua ya olahraga lari gitu. Ya kontranya ya di masalah edukasi ya tadi gitu. Itulah yang kita coba Gerak provide juga gitu. Gimana caranya olahraga dengan benar sebenarnya gitu. Biar dia nggak cedera ataupun dia nggak langsung sakit gitu. Tiba-tiba udah langsung 10K gitu kan. Kan ada latihannya panjang tuh, untuk ikut 10K aja bisa 3 minggu ataupun 1 bulan gitu sebenarnya. Tiba-tiba dia beli tiket besok langsung lari gitu. Kira-kira bisa dijelasin nggak Mas tips and tricks supaya tidak cedera? Tidak cedera yang paling minimal pemanasan ya. Kalau untuk biar dia nggak cedera olahraga udah pasti gitu. Dan diisi juga karbohidratnya sebelum hari, karena memang kita kan banyak bakar kalori ya gitu. Seperti itu sih. Berarti asupan gizi yang baik ya. Dan tidur juga jangan lupa. Wah, tidur harus tuh Mas. Tidur, harus ya, Mas. Karena kalau misalkan kurang tidur, darahnya kurang, wah ntar pusing, pingsan dan. Iya benar. Kira-kira misalkan di Gerak sendiri pernah kolaborasi sama artis mana aja sih Mas? Kalau kita
kebanyakan tuh event yang memang kerjasama dengan pihak ketiga ya. Seperti kemarin tuh ada Jux di tahun 2020. Kita pakai influencer tuh seperti Jennifer Badim, Ibnu Jamil, ataupun Gia Indrawari. Dan ada juga beberapa atlet yang memang di dunia lari juga seperti Agus Prayogo, itu atlet nasional kita, sama ada Melanie Putria. Oke. Gitu. Seperti itu sih, Mbak. Kenapa nggak coba artis-artis atau influencer dari cabang olahraga lain, Mas? Nah, karena kita masih fokusnya itu di physical activity yang kardio, Oke. jadi memang kita fokusnya yang memang dia ada ikut maraton, Oke. ataupun memang dia biasa-biasa lari seharian gitu sih. Oke. Mungkin bisa juga Mas nanti ke artis atau influencer yang bergerak di badminton. Ya, bisa Karena kan banget gitu. badminton juga kan sebenarnya lari juga kan Iya, untuk gerak main juga ya, gerak, benar, betul, benar. betul. Nah, kalau misalkan kemarin kan sudah pakai atau kolaborasi dengan artis ya, impact-nya itu seperti apa, Mas? Impact-nya pasti tinggi dong karena Betul, memang betul, banyak, betul, betul. banyak audiensnya juga gitu ya. Betul. Gitu, benar. Jadi memang KOL itu memang strategi yang paling utama lah, maksudnya yang paling works sebenarnya gitu, karena nih mereka biasanya kalau lari itu menyebarkan virus ya, maksudnya dari Betul. dia melihat orang gitu baru dia ikutan, ataupun misalnya si KOL ini atau influencer ini memberikan tips ataupun program, misalnya dia larinya 10K gitu, program dia latihan dia tuh gimana sih gitu, sebenarnya lebih ke arah situ, jadi ada tuntunan dia lah yang bisa diikutin gitu. Selain event di Jux, ada event lain gak sih yang pernah diikutin, Mas? Yep. Dari gerak sendiri? Jadi di gerak itu kita eventnya ada tiap bulan tuh sebenarnya ada, itu Oke. tergantung tematik, contoh itu kayak seperti Ramadan Run, ataupun Kemerdekaan Run, atau Kartini Run, Batik Run gitu. Oke. Tapi kita ada yang kerjasama juga nih dengan yang related produk dengan kita, misalnya BCA Live gitu, itu tiap tahun ada itu eventnya gitu yang kerjasama kita. Ini udah tahun keempatnya mereka akan buat lagi. Biasanya tiap tahun tuh ada Watsons juga ada event di tempat kita juga gitu. Oke. Berarti kalau misalkan Ramadan bentar lagi berarti ada ya eventnya ya? benar. Oke. Event itu kapan berarti, Mas? Buka pendaftaran udah dari sekarang. Dari udah sekarang ya? buka gitu. Dulu itu Ramadan Walkathon 14,45 km gitu. Oke. Karena kita memperingati 1445 Hijriyah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, pendaftaran dibuka dari kapan sampai kapan, Mas? Biar dari teman-teman yang di luar saya juga pada daftar. Pendaftaran terakhir tuh di sekitar 10 Maret gitu. 10 Maret. Kalau misalnya slotnya habis gitu. Oke. Slotnya ada berapa banyak, Mas? Kita sampai 5.000 sampai 10.000 sih. 5.000. Oke. Berarti mungkin ada pesan-pesan, Mas, buat di sana untuk mengajak. Iya, benar. Kalau untuk pengganti tidur ya di bulan puasa, mending habis sahur ataupun habis sholat subuh itu bisa lari dan ikutan nih challenge dari gerak Ramadan Walkathon 14,45 km. Itu bisa didaftar aja di aplikasi gerak gitu, tersedia di Play Store ataupun App Store gitu. Oke. Itu gratis kok dan ada banyak hadiahnya gitu. Oke. Hadiah ada jersey dan THR gitu sih. Oke. Daripada perang sarung lebih baik kita bergerak. Iya, benar. Oke. Nah, kalau misalkan berarti kan customer segmennya adalah ada B2C, ada B2B. Nah, kalau misalkan ke B2B sendiri, approach-nya itu seperti apa, Mas? Dari pengalaman kita itu B2B ya kebanyakan mereka tuh sebelumnya user gerak. Oke. Jadi mereka ada ngikutin event gitu. Oke. Baru mereka approach lah ke perusahaan dia. Oh, aku mau pengen ada campaign ini juga nih untuk perusahaan aku ataupun karyawan dia gitu. Oke. Jadi memang kebanyakan datangnya itu dari user base gerak ataupun pengguna gerak gitu. Jadi dia memang udah kenal gerak dan pengen diterapin nih di corporate-nya dia gitu. Oke, berarti memang sudah pernah pakai ya. Iya, benar. Kalau misalkan yang belum pernah pakai, pernah ada nggak, Mas? Ada juga beberapa klien seperti itu sih. Ada juga yang baru first time ya, benar-benar. Nah, kalau misalkan yang belum pernah menggunakan gerak, approach-nya gimana tuh? Kebanyakan kita sebenarnya menerima bola ya, maksudnya menerima kebutuhan mereka. Biasanya mereka yang approach. Nih kita ada karyawan sekitar 2.000 misalnya tersebar di seluruh Indonesia. Kita pengen ngaktifin mereka nih untuk olahraga ataupun engage lah antar wilayah gitu. Jadi mereka pengen ngadain olahraga di mana itu bisa diikutin semua karyawannya gitu. Ya kita berikan solusi lah, kita berikan gimana caranya kita ngadain event khusus untuk mereka. Misalnya virtual walk 10K gitu 1 bulan gitu. Mereka dapat hadiah lah dari perusahaannya juga. Perusahaannya Iya ya? benar, itu dari perusahaannya gitu. Baik. Berarti kalau misalkan kita nih di Jagoan pengen ikut nih atau misalkan mendaftarkan sebagai
B2B lah Iya. kita daftar. Itu bisa ya? Iya bisa banget. Udah. Berarti kalau misalkan dan ada poinnya juga nggak sih Mas? Kalau misalkan kita daftar ke B2B nanti ada employee-nya kelihatan Iya poinnya. benar-benar. Jadi ada gamification ya sebenarnya di dalam Oke. aplikasinya itu. Gitu. Oke. Misalnya dari dia paling banyak larinya, paling sering larinya, ataupun paling banyak langkahnya, ataupun kadang misalnya support nih teman-temannya. Misalnya di Gerak itu ada social feature juga antar karyawan gitu. Jadi mereka bisa saling high five kalau misalnya kawannya ada yang lari 5K, ataupun ada yang versi gini nih. Misalnya Mas Mamora nih dan Tommy join gerak yang corporate gitu. Oke. Misal Tommy udah lari nih pagi ini 5K. Oke. Muncul tuh notifikasi ya di Mas. Oh, Teman oke. saya lari nih udah 5K. Masa saya enggak? Oke. Seperti itu. Jadi gitu. kita lomba-lombaan ya. Iya, Oke, bener, bener, baik, bener. baik. Kalau Salah misalkan satu. kita lari kan berarti kan dapat poin, berarti ada Yep. peringkatnya. Nah, pernah ada kejadian nggak misalkan ternyata peringkatnya paling rendah nih dari Mas lapor nih ke perusahaan tersebut. Dari perusahaan tersebut ternyata ada melakukan sesuatu nggak ketika mendapat report seperti itu? Kalau dia misalnya nggak aktif ya, Betul. contohnya itu biasanya kita lapor juga ke mereka. Siapa-siapa aja yang nggak aktif itu biasanya ada PIC-nya, Oke. tim culture mereka lah gitu. Mereka biasanya kadang lebih memberikan hadiah yang lebih banyak, mungkin kan alasannya banyak ya, ataupun excuse-nya banyak gitu. Jadi mungkin dikasih lebih hadiah lebih banyak, atau memang ada yang memang diwajibkan Oke. sama bosnya gitu. Oke, baik. Gitu. Berarti kalau misalkan tidak aktif berarti diingatkan sama Iya. PIC. Halo para entrepreneur yang punya brand dan memiliki banyak produk, saatnya kalian memiliki web commerce. Jangan takut ribet, jangan takut susah. Jagoan App akan membantumu. Ya, Diingatkan. tapi kalau curang gimana tuh Mas? Kalau curang, nanti misalkan saya nyalain aplikasi Gerak, terus saya naik mobil misalnya, orang targetnya kan misalkan 20 km, saya dari sini pergi kemana, udah sampai 20 km karena naik mobil, itu gimana Mas? Di Gerak itu memang udah ada sistemnya ya untuk menangkal itu. Jadi kita dapat nih siapa-siapa aja yang curang gitu. Kadang ada corporate yang minta nih. Oke, oke. Siapa-siapa aja nih yang curang gitu. Oke. Ya kita berikan lah. Tapi ada case lucu itu, salah satu klien kita nanya, "Oh, dia curang, olahraganya curang, gimana dengan kerjaannya?" Waduh, kita pun takut juga gara-gara kita dia bermasalah kan, jadi takut juga. Karena Tapi olahraga pemutus karir iya gitu ya. benar. Tapi sebelum kita berikan laporan ke corporate itu kita ingatkan dulu ke usernya, Oke. diberikanlah notif ataupun informasi ke user, oh kamu nggak boleh curang nih, oh ini kamu ketahuan. Biasanya tuh mereka habis udah ada dapat report itu, user notifikasi itu mereka kedepannya nggak curang lagi gitu, karena tahu gitu. Biasanya ngetes lah di awal-awal gitu. Oke, kalau misalkan si usernya lupa Mas matiin, terus dia naik mobil, nah itu gimana tuh Mas? Kalau itu udah auto terdelete juga sih sebenarnya. Oh oke, Iya, berarti benar-benar. dianggap kecurang juga ya? Iya, dianggap tidak valid. Kita Oke. sebutnya nggak curang sih, tidak Oke, valid tidak sih. valid ya. Iya, Tapi bisa report kan ya ke tim Gerak ya bahwa oh tadi saya lupa matiin. Iya, Oh, bisa juga. aju banding gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya ya kita fair-fairan aja kali ya Iya, gitu ya. benar-benar, Baik, benar-benar. baik. Dari sekiannya banyaknya event, nah kira-kira event apa yang usernya paling banyak pesertanya? Event biasa event yang paling banyak itu eventnya brand ya. Brand. Seperti kayak BCLF dan Watsons. Oke. Karena biasa kalau dari brand itu hadiahnya lebih banyak nih. Kemarin tuh ada iPhone, ada MacBook, ataupun kadang motor listrik gitu. Banyak lah hadiahnya gitu. Dan mereka juga support marketing juga, kayak influencer-influencer itu mereka yang support biasanya. Oke. Yang paling banyak itu event BCA Live, Ultima Race, dan Watsons sih gitu. Oke, itu eventnya targetnya berapa tuh Mas? Kalau KPI biasa tuh dari event atau dari brand tuh 7.500 sih pesertanya. Iya, kadang bisa lebih. Kalau misalkan jaraknya itu berapa tuh? Itu biasa tergantung nih. Tergantung misalnya kalau yang BCLF itu dia tergantung ulang tahunnya. Oke. Kalau tahun lalu dia ulang tahunnya ke-9. Jadi jarak itu 9 km nih lari dalam 14 hari gitu, contohnya seperti Oke, itu. baik. Nah, kalau misalkan di teman-teman Gerak sendiri pada suka ikut aktivitas itu nggak sih, Mas? Diwajibkan dong. Mewajibkan ya? Jadi kalau nggak lari nggak dapat bonus tuh bisa jadi. Kena SP gitu ya? Iya, kena SP diwajibkan Oke. gitu-gitu. Baik. Nah, kalau misalkan event yang paling dekat sekarang itu apa, Mas? Yang Selain tadi. Ramadan deh gitu. Yang paling dekat ya, itu ada sebenarnya event BCA Live. Di BCA tiap Live. tahun itu ada gitu, ulang tahun mereka di Juli gitu. Juli. Tapi buka pendaftarannya udah dari Mei sih gitu. Oke. Tapi setelah Ramadan ini kita ada Kartini Run sebenarnya, itu yang untuk memperingati ibu kita Kartini lah gitu. Oke. Berarti Ramadan, Kartini. Kartini, oke, sama BCA Live ya. Iya bener. Berarti 3 aktivitas itu ya di tahun ini ya?
Tiap bulan ada. Oh, tiap bulan ada. Ya, sesuai tematik lah ada. Oke. Itu bisa dicek aja di aplikasi Gerak. Oke. Tahun ini target berapa, Mas? Target User. apa tuh? Target user tahun ini. Maksudnya kita kan produknya masih dalam bentuk produk ya, bukan company yang terlalu gede, masih UMKM lah gitu. Oke. Jadi memang kita sesuai budget gitu. Target itu biasanya kita tahun itu 50.000 gitu. User baru gitu. Tapi di tahun ini kita fokusnya itu di retention sebenarnya. Retention, Gimana ya. buat mereka tuh olahraga terus gitu. Nggak dia daftar event sekali ataupun olahraga sekali dia hilang gitu. Jadi fokusnya lebih ke retention gitu. Betul. Karena sulit sekali sih retention. Yep. Contohnya saya olahraga, kadang besok males, mau tidur Iya, gitu. bener-bener. Mungkin masih juga gitu kali ya. Iya bener, makanya di Gerak itu kita kasih tuh tiap hari ataupun tiap bulan atau tiap weekly itu ada yang baru-baru lah gitu, yang bisa memicu mereka gitu. Dikasih notif juga tuh Mas, kamu olahraga dong, udah lama nih gak Iya, gerak gitu. ada otomatis notifikasinya juga. Oke. Kalau misalkan di Gerak sendiri, challenge-nya apa sih Mas? Challenge-nya dari perusahaan Gerak. Betul. Iya bener. Kalau sekarang itu karena kita eventnya di mana aja dari sisi produk ya, itu lebih ke fraud-nya ya, maksudnya yang curang-curangnya gitu. Sebenarnya di Gerak itu udah ada sistemnya ini untuk menilai peserta ini larinya beneran nggak, olahraganya beneran nggak secara otomatis gitu. Salah satu challenge-nya itu, terus yang kedua itu retention-nya lah gitu. Retention. Gimana caranya tiap bulan mereka ikut join eventnya dan finish eventnya gitu. Sebenarnya challenge-nya di situ gitu. Oke, baik. Nah, kalau kami di tim jagoan tuh banyak sekali kayak misalkan fraud. Nah, kami udah terbiasa lah dengan istilah teknologi seperti itu. Iya, Jadi, benar. pertanyaannya, kalau di Gerak sendiri fraudnya ada apa aja sih? Kan kalau tadi kan sebenarnya lebih ke arah lari ya. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada lagi sih. Oh, nggak ada lagi ya? Fokusnya karena produk Gerak tuh masih di Oke. olahraga gitu. Biasanya mereka kalau tantangannya lari bisa jadi naik sepeda atau naik motor, kadang lebih parah ya gitu. Kalau naik sepeda tetap juga dianggap curang ya? Tergantung. Kalau misalnya challenge-nya sepeda, kalau naik sepeda nggak apa-apa. Tapi Oh, kalau karena- misalnya dia milih tantangannya lari, dia harus lari dong, nggak mungkin naik sepeda. Gitu. Karena memang bukan lari aja ya, ada sepeda Iya, juga ya? bener, Selain ada. sepeda ada lagi nggak Mas? Untuk saat ini fokusnya masih di situ, di kardio. Oke. Nanti mungkin ke berenang dan yang lain lah, yang kardio lainnya gitu. Boleh sih. tuh Mas, boleh. Kalau bisa ada badminton kalau Yang sport ya, Sport. yang permainan itu. Betul. Itu juga. Kalau boleh tahu kenapa sih Mas fokusnya cuma lari sama sepeda? Kenapa? Karena itu based on komunitas balik lagi. Komunitas. Jadi kita memang geraknya nggak mau terlalu lebar dulu nih. Kita fokusin ngambil pasar yang lari dan sepeda gitu. Yang pasar yang lebih gede, yang paling gede sekarang gitu. Oke. Oke, baik. Kalau event untuk sepeda itu sering dilakuin Mas di tiap bulannya atau nggak ada? Biasanya di event tuh peserta bisa pilih nih. Pilih. Dia mau kategori sepeda ataupun kategori lari. Itu terserah pesertanya gitu. Oke. Jadi memang kita sediain tiap event itu ada 2 kategori atau 3 kategori gitu. Jaraknya juga berbeda-beda nih gitu. Oke. Jadi memang tapi di Gerak itu lebih banyak memang runners gitu. Sekitar 70% gitu. Kira-kira rata-rata tiketnya itu berapa sih Mas? Kalau rata-rata tiketnya gratis ya. Oh, gratis. Kalau Oke. merchandise itu di kisaran 179.000. Oke, berarti sebenarnya kalau lari kan biasanya suka dapat medali ya? Iya, Nah, benar. berarti kalau misalkan mau kita daftar suatu event itu gratis, tapi kalau misalkan mau dapetin medalinya baru gitu ya? Iya, Oh, benar. Oke, baik. Kita sebutannya add-on gitu. Dan bisa diukir juga namanya. Oh, oke. Di medalinya itu misalnya nama Mas Momora gitu. Di medalinya di Ramadan nanti ada Mas Momora atau apa gitu. Itu bisa Itu diukir. medalinya digital atau Medalinya fisik, medali. fisik. Iya, kita kirim ke rumah gitu. Misalnya kalau oke. kalau daftar dan beli medalinya, kalau finish kita langsung kirim ke alamat. Oh, I Semua see. gitu. Kira-kira kenapa sih mereka pada suka medali? Iya. Kira-kira kenapa Karena tuh? itu ibaratnya reward lah untuk mereka. Rewards ya? Mereka udah lari nih 10 km, bisa nih selain dari konten tadi yang bisa mereka sebarkan sosial Oke. media, mereka ada reward juga yang bisa disimpan untuk kenang-kenangan lah gitu. Bener sih, bener-bener. Apalagi di Gerak itu medali unik-unik, itu bisa gerak, yang bisa glow in the dark gitu. Jadi menarik lah untuk mereka untuk join gitu sih. Oh, tapi ada juga ya berarti yang ngumpulin medali. Tapi ada nggak, misalkan nih, ketika kita sudah mengumpulkan banyak medali, ada reward tertentu nggak di Gerak sendiri? Kalau itu belum ada, Belum ada ya? Ini bagus juga Oke. sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ada event yang dimana itu collectible-nya berhubungan nih 1 atau 2 event. Oke. Tapi paling banyak kemarin ada 3 lah. Kilometer untuk Satwa Langka. Itu kita ada buka donasi juga. Jadi medali itu bisa disatuin gitu. Jadi satu medali lebih gede lah gitu. Nah, kalau misalkan di event nih, ada kejadian lucu-lucu nggak sih sepanjang event itu?
Kebanyakan sih yang lucu-lucunya ya itu menghadapin yang curang-curang sebenarnya. Karena virtual. Curang-curang ya? Karena rata-rata tuh lombanya kan virtual kan ya. Oke. Hadiahnya juga gede-gede nih. Karena mereka ngejar juara satunya itu mereka melakukan segala cara kebanyakan gitu. Jadi kebanyakan yang handle yang curang-curang sih, misalnya saya lari loh ini bener-beneran nih bukti ya, tapi kita lihat datanya ternyata dia enggak gitu. Ketahuan dari data, kita selalu lihat data gitu. Oke nih Mas, kan kita sekarang sebenarnya udah bahas tentang gerak nih. Yep. Nah, gue pengen tahu dari personalitinya. Yep. Nah, dari Mas sendiri, kenapa buat gerak gitu loh? Sebelumnya saya sendiri itu dari kuliah sebenarnya lebih suka buat produk, buat sesuatu gitu. Karena lebih gimana ya? Lebih ada artinya lah, ada tujuan hidup kalau dari pribadi ya gitu. Misalnya kalau udah tua ada legacy yang ditinggalkan gitu. Jadi memang dari sebelum tamat kuliah itu pengennya tuh buat perusahaan memang ataupun buat produk digital lah gitu. Sebelumnya memang sebelum gerak ini kita ada buat beberapa produk juga sebenarnya gitu yang kita jalani gitu. Tapi kan ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Oke. Berarti memang passionnya di startup ya. Gitu. Hustle-nya di startup lah gitu. Startup banget ya? Iya benar. Tapi kalau misalkan tiap harinya suka pakai aplikasi gerak nggak sih Mas? Wajib dong. Wajib ya? Iya wajib. Kan ntar dipecat juga founder ya? Cari errornya juga bisa juga ya. Tapi okay. tetaplah olahraga. Tapi yang pasti itu kita setiap minggu 2 kali, di Sabtu sama Minggu lah gitu. Oke. Senin sampai Jumat nggak tuh Mas? Fokus di buat produknya dan customernya gitu. Oke. Lebih karena bisnis ya. Iya, ya. Mas bener-bener. Septian ya. Oke. Tapi Mas sendiri pernah ikut event nggak? Pernah. Kemarin itu sebelum pandemik ya, di 2019 saya ikut Jabar International Marathon itu di Pangandaran gitu, tapi 10K aja gitu. Berarti suka lari juga nih Mas nih ya? Yes, harus dong, karena kan buat produk untuk lari ya. Sampai finish nggak pertanyaannya Mas? Oh, finish ya? Pasti finish. Curang juga nggak naik mobil? Enggak. Finish strong. Berarti dapat medali juga? Dapat medali, dapat merchandise, tapi nggak bayar ya? Bayar dong. Oh, tetap bayar. Founder tetap bayar. Bayar karena event offline, event orang lain gitu. Kita ikutan gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau misalkan Mas terjun di dunia startup, nah kedepannya Mas mau ngembangin apa di Gerak? Jadi di Gerak itu kita fokusnya sekarang kan masih challenge aja gitu, ataupun buat event aja. Sebenarnya di tahun ini ataupun tahun berikutnya kita fokusnya itu gimana caranya mengedukasi untuk masyarakat yang belum pernah olahraga nih sebenarnya. Gimana caranya kita buat aplikasi itu menuju untuk gimana caranya olahraga dengan baik ataupun dengan benar gitu, menghindari cedera. Jadi kita memang ada membuat fitur di mana program ya, misalnya dari Kiol Agus Prayogo gitu, dia programnya apa sih latihannya dengan baik dan benar gitu. Itu kiat-kiatnya seperti itu sih. Jadi fokusnya untuk produk ke arah sana gitu. Berarti lebih ke arah edukasi ya. Memang kita tuh sebenarnya edukasinya sangat rendah sih kalau misalkan bicara tentang olahraga ya. Yes, benar. Orang-orang rata-rata pada malas untuk berolahraga. Lebih enak apa? Tidur. Benar, rebahan nonton TikTok scrolling ya. Kalau misalkan olahraga tuh males gitu. Iya, benar. Betul. Misalkan nih Mas, tadi kan sudah dijelaskan fokus ke depannya ke sisi user untuk edukasi. Tapi untuk segi dari perusahaannya, fokusnya mau apa tuh? Kita karena founder timnya itu tim produk. Kita lebih fokusnya itu di teknologi ya sebenarnya gitu. Gimana caranya olahraga itu lebih seamless, lebih mudah lah untuk semua kalangan, lebih enak lah gimana menunjang aplikasi ataupun platform ini menunjang mereka untuk olahraga gitu. Misalnya fitur-fitur seperti battle itu misalnya Masnya di Medan nih, saya di Bali gitu. Itu kita bisa battle sebenarnya. Gitu-gitu gamification seperti itulah gitu. Karena olahraga kan ada 2 ya. Olahraga fisik sama olahraga otak gitu. Iya, benar. Bisa juga battle tuh misalkan siapa yang paling banyak lari. Dalam 2 hari dapat reward apa dari Gerak. Bisa juga tuh Mas. Banyak sih di luar sana yang pada ikutan. Dapat MacBook. Wah, ikut sih saya. Ikut MacBook ya. Kalau misalkan tadi kan ada sepeda, ada juga lari. Kira-kira tertarik nggak sih Mas buat olahraga lain? Sebenarnya kita ada juga menampung ya masukan-masukan dari user kita. Sebenarnya banyak juga yang pengen ada olahraga lain gitu. Tapi itu kita masih di roadmapin lah gitu. Mana yang kita fokusnya dibuat ini dulu. Jadi sekarang kita fokusnya itu masih yang fisik ini, yang olahraga lari. Gimana caranya virtualis ini valid lah, maksudnya nggak banyak yang curang ataupun lebih nggak banyak errornya gitu. Jadi fokusnya ke situ. Nanti baru setelah itu kalau misalnya kita udah dapat nih
marketnya untuk yang lari dan sepeda, baru kita mengarah ke olahraga lain gitu. Oke, bisa di-spill nggak Mas? Olahraga apa tuh yang lagi dikulik sekarang? Misalnya lebih ke kardio juga. Kardio. Iya bener, kayak misalnya swimming gitu. Kemarin juga ada event yang dua apa namanya? Decathlon. Itu eventnya ada yang kayak. Oh. Karena kan dia jarak juga ya. Betul, ada betul. kilometernya. Itu ada juga event. Ada yang kemarin skateboard juga ada. Oke. Jadi sebenarnya bisa lebar lah, tapi kita mau ngecek juga nih kebutuhannya ataupun marketnya seberapa gitu. Oke, karena sih. memang fokusnya ke jarak ya. Jadi memang olahraga Iya. yang mengutamakan jarak gitu ya. Iya, Lari, karena sepeda. cuman itu yang bisa diukur gitu sebenarnya. Betul. Kalau yang lain kan bisa curang ya. Oke. Nah, Mas, kira-kira kalau kita bicara tentang olahraga, kita juga harus bicara tentang nutrisi. Nah, kira-kira ada planning nggak sih ke depannya untuk bekerja sama dengan dokter misalkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi? Ada nggak, Mas? Kalau itu kita masih hold ya, maksudnya Hold ya? belum tahu ini Oke. benar. Karena itu kan memang satu pasaran yang luas lagi sebenarnya Oke. gitu. Walaupun memang saling tergantungan gitu. Tapi karena nama kita gerak, jadi kita fokusnya benar-benar untuk Olahraga. preventif dan promotif sebenarnya. Mencegah gimana mereka itu nggak sakit ataupun nggak diabetes. Jadi kita lebih ke sebelum sakitnya lah kita mau fokusnya gitu. Jadi makanya namanya gerak dan fokusnya di physical activity Oke, gitu. baik. Berarti di olahraga dulu lah ya. Kalau Yep. misalkan yang nutrisi, nah nanti jalan. Ya benar-benar. Tapi kadang ada event di mana memang dari branchnya mendatangkan tuh. Oke. Tapi itu memang di luar platform gerak, misalnya di live ataupun di Zoom gitu. Oke. Itu ada. Oh, pelatihan lah ya Iya, di luar ya. benar, Misalkan benar, gimana benar. sih untuk mencukupi nutrisi dan lain-lain. Iya. Oke, Ada baik. edukasinya juga. Untuk di Gerak sendiri, kan sebenarnya terbentuk di tahun 2019. Kapan sih ulang tahunnya? 21 Februari kemarin. Oh, Kalau 21 dari- Februari lagi. Iya, baru ulang tahun. Kemarin berarti ya, sebenarnya? Iya, benar-benar kemarin. Udah ada acara potong kue nggak? Nggak ada ya? Kita lebih ke barang-barang makan aja sih. Oh, itu berarti untuk internal. internal team? Iya, internal team. Usernya? User juga belum. Karena di PT-nya beda sama tanggal ulang tahun sama berdirinya kan gitu. Kenapa nggak kasih voucher, Mas? Belum ya. Kita lebih ke buat event bulanan, kita kasih distribusi hadiahnya di event bulanan itu Event sih. bulanan ya? Kayak budgetnya gitu. Atau bisa juga kasih merchandise sebenarnya. Iya. Oke. Jadi Mas, kita kalau gue kan dari Jagoan, berarti orang paling jago di Jagoan. Waduh. Salah satu founder lah. Gitu. Kalau misalkan Mas sendiri nih, ada nggak kesan atau cerita untuk founder-founder di luar sana yang lagi merintis suatu produk digital ataupun tech enthusiast lah pokoknya gitu. Bener. Kalau dari pengalaman saya dan tim kita lah gitu di Gerak itu, kita memang fokusnya itu dibuat produk ya. Tapi kita tuh sebisa mungkin, secepat mungkin untuk tes market, Tes market. validasi nih. Oke. Bukan hanya dia pakai ya, Oke. tapi sampai dia bayar kalau bisa. Oke. Jadi memang di pertama itu kita validasinya itu apakah produk kita ini ada yang mau bayar gitu, Oke. bukan cuma pakai gitu. Oke. Ya, dari situ barulah kita bisa ngembangin fiturnya lebih banyak lagi gitu. Kemarin tuh di Gerak cuman awalnya tuh produknya itu hanya dia pesertanya bisa beli tiket aja Oke. gitu. Belum sampai bisa submit gitu, tapi kita tes dulu ke market. Jadi dalam sebulan tuh kita publish dulu lah gitu. Tapi setidaknya minimal error-errornya diperhatiin juga gitu karena Oke. kan mau bayar ya. Oke. Iya Berarti benar. dari Mas Septian adalah coba luncurkan go to market lah pokoknya ya. Iya secepat mungkin gitu. Tapi ya produknya yang MVP lah gitu, Oke. minimum value produk kalau di kitanya gitu. Oke. Jadi memang benar-benar produk ini dibutuhkan oleh customer ataupun calon penggunanya dan memang mereka mau bayar gitu. Oke. Dan masalah mereka terselesaikan gitu. Oke, kalau misalkan kita sebagai founder, saat kita membuat suatu produk, kita udah langsung mengharapkan cuan nggak sih, Mas? Apa enggak? Sebenarnya enggak, Oke. tapi itu jadi harus metrik utama karena Oke. itu yang menentukan produk ini fit nggak dengan marketnya gitu sih Oke. sebenarnya gitu. Kan ujung-ujungnya kita buat bisnis itu harus ada untungnya kan Oke, supaya bisa market bertahan. size ya. Iya harus bisa bertahan lah nih. Harus ada untung yang nggak mungkin kita buat produk ya untuk vitamin doang gitu. Oke. Yang nggak ada yang mau bayar gitu. Harus jadi solusi juga biar orang mau gunain lebih lama dan company-nya itu lebih jangka panjang lah gitu. Oke, berarti dari Mas Septian adalah untuk para founder di luar sana, Aduh. segera go to market ya. Iya, segera go to market. Oke, mungkin closing statement, Mas. Kalau misalkan kita kan udah ngobrol panjang nih Iya, tentang benar. gerak, tentang personality, mungkin closing statement, Mas, untuk
founder-founder di luar sana ataupun mau mengajak founder lain untuk datang ke sini juga boleh. Itu statement Mas. Aduh, closing statement ya, gimana ya? Kalau memang udah memutuskan untuk mau jadi founder ataupun co-founder, Oke. membuat suatu produk, itu harus siap-siap menerima jauh dari keluarga, Oke. jauh dari pertemanan, karena memang fokusnya ke situ semua gitu. Jadi memang full time harus ke situ gitu. Oke. Kalau misalnya dia part time itu agak sulit sebenarnya gitu. Oke. Jadi memang harus di semua di sini, disuruh di sini. Tapi kalau bisa metrik pertamanya itu tadi tercapai. Oke. Buat produknya, apakah di pertama kali launching itu ada yang mau bayar atau enggak, itu yang menentukan juga gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau berbayar ataupun mau pakai, Oke. itu bisa aja pivot gitu dengan lebih cepat gitu. Tapi yang masih expertise dia lah, yang masih yang relate sama dia kalau bisa gitu. Itu Oke, lebih berarti gampang. bekerja 24/7 lah ya, jangan 9 to 5, 9 to 5. Yes, benar, Susah benar. mungkin mikirin gimana cara menyelesaikan suatu masalah dan lain-lain. Begitu ya fokusnya ke founder ya. Mas, tadi sorry kelupaan, ada Yap. satu. Value dari company, gerak. Itu Nah. apa sih Mas? Mungkin terakhir banget nih. Kalau value yang atau culture yang kita tanamkan di Gerak itu di seluruh tim itu lebih ke growth ya. Growth pribadi sebenarnya. Kalau misalnya growth pribadinya maju itu growth corporate-nya juga bakal maju sih sebenarnya. Jadi memang di kita itu mendorong karyawan itu tidak terlalu nyaman dengan suatu tugas doang gitu. Jadi bisa mereka ikut dapur-dapur yang lain gitu, pekerjaan yang lain, mencoba gitu, menemukan mana passion dia sebenarnya gitu. Oke. Nah, gitu. Karena kan memang manfaatnya untuk diri sendiri ya. Misalkan kalau misalkan bekerja di tempat lain, Iya. dia sudah punya pekerjaan atau misalkan sudah multitasking kan ya. Iya, benar. Betul. Oke deh Mas, thank you ya Mas ya. Thank you, Mungkin Mas. penutup kali ya dari gue. Jadi terima kasih buat semua yang sudah menonton. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Septian, bagi teman-teman yang mau bergabung di dalam komunitas ataupun berpartisipasi dalam suatu event, tinggal download saja di Gerak ya aplikasinya. Nama aplikasi Gerak, downloadnya di Play Store dan App Store. Play Store dan App Store. Namanya Gerak, tinggal daftar aja, simple, ting, login aja, tinggal beli, ataupun kalau misalkan pengen dapetin medali dan merchandise. Ya mungkin itu aja Mas. Thank you Oke, Mas. Sip, Thank you. Oke, Sukses bye-bye. selalu, bye-bye. Halo para entrepreneur yang punya brand dan memiliki banyak produk. Saatnya kalian memiliki webcommerce. Jangan takut ribet, jangan takut susah. Jagoan App akan membantumu. Jagoan Founder.